Kenapa sampai sekarang nggak terjadi? Karena dikhawatirkan akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ya. Nah, ketika kalau Undang-Undang Dasar 1945 di sana ada klausul bahwa presiden bisa dipilih kembali, tidak diatur dalam 2 periode. Nah, itu mereka nggak mau kan? Mereka tidak mau. Nah, sekarang ini kita ngomong aja di PDIP lah. Di PDIP pun sekarang terjadi apa namanya proksi ya. Proksi konflik sesama mereka. Ya, dengan munculnya Ganjar, apalagi survei mengatakan bahwa Ganjar itu paling tinggi, ya, Puan itu tidak apa. Tapi keinginan elit-elit PDIP kan inginnya Puan. Makanya mereka sendiri udah terpecah. Halo. Shalom Pak Jenderal. Ya, salam. Tadi saya kirim itu. Ya, ini mau saya tampilkan nih, mau saya pindahin dulu. Ya, jadi diskusi kita ini udah panjang lebar sebenarnya ya. Keras ini. Ya, 2024 makin keras, makin keras juga. Iya, 2024 itu kebangkitan nasional kedua itu. Iya. Dan bisa juga kehancuran nasional kalau salah. Ya. Jadi beginilah, masa kita mau digiring ke zaman jahiliyah lagi, ya kan? Ini karena tidak paham tentang paradigma. Bagaimana paradigma itu ya, kita memandang paradigma itu seperti sebuah peta. Ya, bagaimana mungkin peta Timur Tengah dicaplokkan kepada peta Nusantara? Ya nggak nyambung. Kalau saya disuruh cari di peta ibu kota Jakarta, pakai peta Sumatera Utara, ya nggak ketemu, kesasar. Bikin kita frustasi, ya kan? Bikin kita sudah hilang kebenaran. Karena peta yang digunakan peta yang salah. Gitu loh. Kalau peta yang benar, yaitu Pancasila, itulah paradigma. Nah, masa mau menggunakan paradigma lama yang sudah masuk museum? Mau dibangkitkan lagi? Udah dikubur dalam-dalam, kok mau dibangkitkan lagi? Ini kan kacau namanya. Ya kan? Dan mereka tidak paham apa itu paradigma. Jadi paradigma itu kalau menggunakan paradigma lama, sementara paradigma baru sudah muncul lagi. Contoh, di kerajaan Arab Saudi sekarang. Siapa yang berbicara tentang khilafah, langsung dipenggal kepalanya tanpa pengadilan. Itu kan paradigma baru. Ya kan nggak mungkin paradigma baru kerajaan Saudi itu akan mundur lagi ke paradigma lama. Nonsen. Makanya kita harus mewaspadai 2024 ini. Selalu saya katakan kita harus berpikir secara intelijen. Ya, apakah pemilu pilkada 2024 itu ya akan menimbulkan chaos atau krisis bagi negara bangsa Indonesia? Kalau iya, apa alasannya? Dan kalau itu terjadi, bagaimana terjadinya? Nah, ini harusnya menjadi konsepnya intelijen kita. Dan kita harus menganalisis, menganalisa indikasi-indikasi, walaupun itu belum terjadi, itulah namanya asumsi. Praanggapan, belum menjadi fakta. Masih banyak hal lagi. Apakah, sekarang pertanyaan lagi, apakah ketika terjadi pemilu, ketika terjadi pemilu pilkada legislatif yang secara serentak ini, terjadi bencana alam, bahkan mungkin wabah penyakit yang lebih ganas daripada yang sekarang ini. Oh, belum kita tahu itu. Karena kita kan katakan bahwa kita tidak siap. Kita selalu tidak pernah siap menghadapi setiap masalah yang ada di bangsa ini. Yang terjadi itu spontanitas, bukan responsif. Lihat aja pelajaran yang dapat dipetik dari beberapa pengalaman kita menangani masalah di bumi pertiwi ini. Ya, di bumi pertiwi ini. Ya kan? Saya nggak tahu ini ada analisa. Tadi saya lihat bahwa Cilegon itu
Banten itu akan mengalami tsunami besar-besaran. Nah, ini katanya ya, itu BMKG yang sudah mengupas itu. BMKG Australia malah. Jadi yang begini-beginilah, ini masalah yang kita bahas ini, ya kita semua fokus kepada 2024. Kelihatannya pemerintahan juga demikian, partai juga demikian. Lah kita ada di mana? Nah sekarang persoalannya strateginya apa? How to survive? Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Bagaimana kita bisa bertahan hidup kalau umpamanya, ya seumpamanya, seandainya apa yang kita peranggapan itu terjadi menjadi fakta. Sudah siapkah kita? Nah ini yang menjadi permasalahan juga. Saya tidak tahu apakah nanti ketika kita 2024 di Amerika juga terjadi pergeseran paradigma kepemimpinan. Apakah bersamaan? Oh ini macam-macam ini. Karena 2024 ini waduh, 2023 saja sudah banyak sekali peramal. Mau dari pendeta kek, mau dari apa tokoh-tokoh kek, dari tokoh-tokoh elit, kemudian dari berbagai tokoh-tokoh agama, ahli macam, bahwa 2003 Indonesia gelap katanya kan. Entah gelap apanya kita nggak tahu. Tapi itulah tadi, how to survive. Itulah tugas kita. Bagaimana anak-anak Tuhan ini bisa selamat dari rongrongan krisis itu. Ya sekarang aja sudah jelas ada indikasi-indikasi ini kan. Nah ini kan memaksakan seperti hanya mereka yang paling benar, hanya mereka yang apa. Tapi itu namanya strategi. Boleh saja mereka menyebarluaskan itu. Boleh saja mereka memilih si A umpamanya. Tapi menjadi pertanyaan, sudahkah dikalkulasi resiko yang akan dihadapi? Konsekuensi yang harus dipenuhi? Ya kan itu upaya mereka lah. Entah bagaimana cara mereka, itulah katanya politik identitas itu. Baru di Indonesia inilah kita mengalami politik identitas selama Indonesia ini berdiri kan. Dan sudah dicoba, mereka udah menang. Mereka ingin merebut kembali kekuasaan itu. Mereka ingin merebut kembali ya segala macamnya itu supaya mereka berkuasa. Supaya ideologi mereka sebelum Indonesia merdeka ya, mereka akan berupaya terus karena ideologi itu tidak pernah mati. Ideologi akan mati, akan binasa kalau pengikutnya sudah. Itulah komentar saya dulu sementara ya. Itu komentar saya sementara. Yuk. Pak Tobing, saya sih begini Pak ya. Saya bolehlah dengan segala macam manuver-manuver itu atau kapitalisme atau alasan ham-ham tubelau. Bagi saya mestinya para parpol ini, para penyelenggara pemerintahan ini, siapapun itu, jangan kegiatan-kegiatan mereka ini sampai menimbulkan satu ketakutan bagi masyarakat, ya, ketidaknyamanan bagi masyarakat yang justru mengganggu ketertiban dan pada akhirnya keamanan nasional. Kalau saya begini-begini mesti ditindak, Pak. Harus dibatasi, tidak boleh bermanuver ini. Pemerintahan masih jalan berapa tahun kan? Katakanlah mungkin mulai Oktober. Jadi ini KPU termasuk parpol, para ketua parpol ini, para ketua sontoloyo semua ini tidak pernah peduli kepada rakyat. Itu kalau saya. Tanda kutip kurang ajar bagi saya semua ini. Tidak ada itu kepentingan yang memperhatikan peduli rakyat. Coba seperti Sisi Breo itu, apa itu? Bicara seperti melebihi Soekarno, tak kutip apa dalam pikirannya itu. Dia perhatikan nggak negara ini? Peduli nggak dia kepada rakyat? Ini kan menimbulkan gejolak-gejolak, ya kekhawatiran para investor. Investor akan lari di bawah itu modalnya dari dalam negeri. Akhirnya apa? Rupiah melemah. Siapa yang korban? Rakyat. Kalau dia mungkin masih enak, Pak. Jadi kalau bagi saya itu, kalau saya punya kekuatan, saya bom itu kantornya itu, nggak urusan saya. Gitu, saya bom. Ya kan harus sudah saya katakan. Peduli kepada rakyat itu dulu, peduli. Soal calon-calon segala hantu belau sudahlah. Kita mau tanya, jujur dulu kita tanya, apakah mereka berbuat begitu ada kenyamanan bagi masyarakat atau tidak? Enggak kan, semua jadi ini mana menteri mana bisa lagi konsentrasi kerja. Jadi memang itu kedaulatan rakyat itu harus dicabut itu dari parpol. Pertama, kalau ada pemilu tidak boleh memilih lambang parpol, harus orangnya. Kalau kita memilih lambang parpol, dia menjadi pedagang, Pak. Dia jual itu, suara itu, suka-suka dia.
Biadab semua itu para pemimpin parpol itu. Bagi saya biadab itu, bukan negarawan itu. Maaf saya kalau saya agak emosi ngomong ini. Nggak ada yang peduli, Pak. Jujur aja, kita tanya, peduli nggak mereka kepada rakyat ini? Nggak ada. Mungkin Pak Tobing aja yang peduli, Pak Paul, yang walaupun di Belanda sana sama teman-teman yang lain, Andi, Paul Dere, sama siapa? Edi. Ngeri, Pak. Peduli nggak? Itu aja ukurannya. Peduli nggak di mereka kepada rakyat ini? Nggak ada yang peduli, kan? Hanya kekuasaan, hanya kekuasaan, hanya kekuasaan. Coba itu yang ditayangkan oleh Pak Paul itu, Pastor Paul itu yang dulu di situ si SBY, si SBY, Yusuf Kalla duduk itu kayak apa? Ini manusia laknat ini apa? Bicara apa itu? Merebut kekuasaan. Di mana nuraninya, Pak? Jadi serigala mereka itu, homo homini lupus semua itu, bukan homo homini sapien lagi, homo homini lupus. Maaf ini kalau suara saya agak kencang, tapi kecewa kita melihat gitu loh. Pemimpin apaan itu? Mudah-mudahan mereka umurnya pendek-pendek aja lah bikin susah negara ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pastor. Iya, Pak. Iya. Saya kan udah ngomong di Jum kita yang lalu. Jangan percaya sama politikus. Karena politikus itu fokus mengubar janji kan. Iya. Kita harus mencari negarawan. Karena negarawan di negara ini sangat minim sekarang jumlahnya. Ya, lebih banyak politikus kan gitu. Nah sekarang mungkin sekarang kalau lihat di apa namanya di media sosial atau apapun sekarang, karena ada keinginan supaya Jokowi menjadi 3 periode, ya kan? Nah, Pak Santi Amer tahu nggak waktu kita seminar di MPR dulu kan ada rencana mau melaksanakan amandemen kelima. Yeah. Nah, tapi kok sampai sekarang nggak terjadi? Kenapa sampai sekarang nggak terjadi? Karena dikhawatirkan akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ya. Nah, ketika kalau Undang-Undang Dasar 1945 di sana ada klausul bahwa presiden bisa dipilih kembali. Ya. Tidak diatur dalam 2 periode. Nah, itu mereka nggak mau kan? Mereka tidak mau. Nah, sekarang ini kita ngomong aja di PDIP lah. Di PDIP pun sekarang terjadi apa namanya proksi ya. Proksi konflik sesama mereka. Ya, dengan munculnya Ganjar, apalagi survei mengatakan bahwa Ganjar itu paling tinggi, ya, Puan itu tidak apa. Tapi keinginan elit-elit PDIP kan inginnya Puan. Makanya mereka sendiri udah terpecah. Mereka sudah sendiri terpecah gitu loh. Iya kan? Nah, ini perlu menjadi perhatian kita juga ini. Jangan kita diam saja, kita harus peduli sebagai negarawan. Negarawan itu tuh bukan berarti harus pejabat, tidak. Kita warga negara juga negarawan. Ya, kita negarawan. Nah, itu makanya kita harus melihat perkembangan situasi. Makanya saya bilang, kemarin kan kita baru masuk ke pemimpinan Situpa. Apa situasi yang berkembang? Ya, di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, kemudian di bidang pertahanan keamanan. Ya, coba ini nanti tanggal 6 November kalau tidak salah ada parade budaya kebaya di Jakarta. Yang menyelenggarakan BNPT katanya. Sama beberapa para menteri. Ya kita dukung lah. Tapi kita sudah duluan kemarin di Bandung kan. Dan ini memang nanti akan terjadi. Nah ini lihat saja. Jadi perkembangan situasi di ekstra kawasan. Contoh. Ekstra kawasan itu seperti di Iran kemarin kan. Hanya gara-gara 1 orang ya dibunuh gara-gara pakai jilbab tidak benar. Ini jadi viral kan. Di Indonesia pun nanti bisa terjadi. Makanya kasus Tunisia, ya kasus Tunisia, kasus Iran ini bisa berkembang nggak di Indonesia? Oh bisa, bisa. Makanya salah satu kemungkinan terjadinya krisis bisa juga disebabkan oleh hal-hal yang kecil, ya, yang tidak kita duga-duga. Kita tidak tahu nanti 2024. Kita tidak tahu 2024 seperti apa. Nah sekarang kan
Ya ketua partai banyak yang apanya? Ya kursinya kepanasan sekarang. Takut dikudeta. Karena memang partai kita ini sekarang yang berkembang setelah reformasi. Politikus-politikusnya kutu loncat semua kan. Nah, nggak pernah loyal, nggak pernah setia kepada partai yang pertama kali membesarkan dia, kan begitu. Malah sekarang terjadi gontok-gontokan. Inilah yang kita lihat, situasi yang berkembang ini, wah, sungguh mengerikan. Tadi ada yang katakan mengerikan, iya. Tapi bagaimana kita survive, selamat, bisa bertahan hidup dalam situasi yang demikian? Itulah tugas pokok. Ya, kembali lagi tadi Pak Paul bilang, bagaimana jemaat-jemaat ini bisa selamat dalam situasi yang seperti ini? Bagaimana jemaat-jemaat ini tidak menjadi korban? Ya, tapi kita bisa jadi pemenang, selamat dalam situasi yang mencekam itu. Itulah tugas pokok kita. Tugas yang paling utama, tugas yang harus diprioritaskan. Ya mau tidak mau ada tugas tambahan gitu loh. Saya, mohon maaf ya, saya sampaikan juga di Zoom ini, saya masih terus tidak berhenti membuat buku kepemimpinan negarawan. Ya, kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Tapi saya lihat lebih bagus kita bedah pada saat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Karena ini 2024, kalau kita tidak bangkit, kita hancur. Hancur negara ini. Ini peranggapan ya. Belum menjadi fakta, tetapi indikasinya udah jelas. Indikasinya sudah mengarah ke sana. Kalau Pak Prabowo bilang 2030 bubar, sekarang ini sudah bubar. Tapi bukan wilayah yang fisik, wilayah non fisiknya yang sudah bubar. Mindset bangsa ini udah nggak jelas. Ya, sudah tidak jelas mau diarahkan kemana. Karena kebijakan pemerintah juga tidak tegas kan. What to do, itulah policy. What we must do, itulah mission. How to do, itulah strategi. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Atau memang sengaja dibiarkan dulu supaya mereka bermunculan, nanti digiring ke killing ground, kan begitu. Daerah pembantaian. Ini memang berat ya. Saya tidak tahu nanti apakah ada korban. Apakah ada korban nanti di saat pemilu ini berlangsung. Ya, di saat pemilu ini berlangsung. Oke lah, itu aja dulu komentar saya sementara.